Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita selalu dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebagaimana yang kita ketahui, surat Al-Mulk ini juz 29. Kemudian Al-Mulk sendiri artinya kerajaan. Kemudian surat ke-67, kemudian terdiri dari 30 ayat, Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekkah sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan kita membaca Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini akan menjadi penolong kita, penyelamat kita di dunia apalagi di akhirat. Nah, salah satunya adalah dengan kita membaca, kemudian menghafalkannya dan juga mengamalkan surat di antara surat-surat yang sangat mulia yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, mukjizat terbesar yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umatnya. Para ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang surat Al-Mulk ini, inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Ini karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menghafal Al-Qur'an, salah satu surat yang sangat mulia adalah surat Al-Mulk karena didapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat sebagai syafaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menyampaikan tentang surat Al-Mulk ini, sebagaimana juga dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabr. Itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Bagaimana hebatnya itu surat Al-Mulk ini yang terdiri dari 30 ayat. Kemudian yang selanjutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap kepada umatnya kita, sebagaimana beliau menyampaikan, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umat dari umatku. Nah, jadi harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan surat Al-Mulk ini, salah satunya dia mampu menyelamatkan kita di dunia, memberikan syafaatnya, penolongnya di akhirat. Kemudian juga dia mampu menyelamatkan di saat di alam kubur. Kemudian juga sangat diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW
agar surat Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat kita mampu menghafalkannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghafalkan surat Al-Mulk ini. Para ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke dalam suratnya, surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita membahas ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang secara globalnya adalah membahas kerajaan Allah meliputi kerajaan dunia dan akhirat, dan bahwa kekuasaan dan ilmunya tampak di alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ayat pertamanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya adalah apa? Sebagaimana disebutkan juga di dalam tafsir, yakni maha agung. Dialah Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi, maha banyak kebaikannya dan merata ihsannya. Di antara keagungannya adalah di tangannya kerajaan alam bagian atas maupun alam bagian bawah. Dia yang menciptakannya, bertindak sesuai kehendaknya dengan hukum-hukum qadarinya atau takdirnya dan hukum-hukum agamanya, syariat yang mengikuti hikmah kebijaksanaannya. Kemudian di antara keagungannya adalah sempurnanya kekuasaannya, di mana dengan kekuasaan itu dia menakdirkan segala sesuatu dan dengannya dia menciptakan makhluk yang besar seperti langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kerajaan, ya, yang menguasai kerajaan di dunia apapun itu dan juga alam akhirat. Kemudian ayat keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup, dialah Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yakni kematian di dunia dan kehidupan di akhirat. Allah mematikan kita di dunia, kemudian Allah membangkitkan kita di alam akhir, di akhirat, kemudian hidup abadi. Alhamdulillah kalau kita melakukan amal soleh yang baik, yang banyak menyebabkan kita mudah masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Ayyukum ahsanu amala. Sebaik-baik amal yang kita lakukan adalah ikhlas. Kita menjalankannya karena kita beriman kepada Allah, karena kita ikhlas menjalankannya, kemudian juga sesuai dengan tuntunan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalnya, ikhlas, kemudian berkualitas sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menetapkan untuk hamba-hambanya hidup di dunia ini kemudian mati. Maka kita harus mempersiapkan amal saleh kita sebanyak-banyaknya di dunia untuk menggapai kebahagiaan hakiki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya adalah alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu itu dengan sangat sempurna, nggak ada celahnya, nggak ada hinanya, nggak ada kekurangannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik menciptakan manusia, begitu juga menciptakan alam semesta. Masing-masing lapisan di atas yang lain dia menciptakan dalam keadaan yang sangat bagus dan rapi. Bisa juga diartikan dengan kerusakan dan kekurangan. Jika pada langit tidak terdapat kerusakan, maka berarti langit itu sangat indah dan sempurna, seimbang dan sesuai baik warnanya, bentuknya maupun tingginya. Demikian pula apa yang ada di sana seperti matahari, bulan, bintang, benda langit yang diam dan yang bergerak. Maha sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di ayat yang keempat, "Tsumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir." Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih, dalam keadaan lelah. Kenapa? Karena ternyata tidak ada cacat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Dan selanjutnya di dalam surat Al-Mulk ayat 4, kemudian ayat 5-nya, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dengan cahayanya yang beraneka ragam, di mana jika tidak ada bintang tentu langit menjadi atap yang gelap dan menjadi tidak indah dan tidak menarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikannya sebagai petunjuk bagi musafir di kegelapan daratan dan lautan. Apabila mereka para setan mencuri berita dari langit, yaitu dengan dilepasnya meteor dari bintang-bintang seperti suluh api yang diambil dari api, kemudian dilemparkan kepada jin, sehingga jin yang mencuri berita itu terbunuh atau anggota badannya terpotong. Bukan maksudnya bahwa bintang-bintang besar di langit jatuh menimpa setan. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bintang-bintang untuk menjaga langit. Para ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya penjelasan ayat ini yaitu adalah apa? Karena mereka durhaka kepada Allah dan menyesatkan hamba-hambanya, demikian pula para pengikut setan dari kalangan orang-orang kafir juga Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan azab neraka yang menyala-nyala, sebagaimana diterangkan dalam ayat berikutnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai langit dan bumi, memiliki kerajaan yang sangat besar. Bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, manakala hambanya minta ampunan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi setan, bagi manusia yang melakukan kemaksiatan dan dosa, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhiratnya nanti. Mudah-mudahan kita semakin taat kepada Allah, semakin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan menjauhi langkah setan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.